Dan karena sulit itulah maka Allah cuma meminta zahirnya. Dan karena sulit itulah maka Allah cuma meminta zahirnya. Jero hati oleh gak seneng, Pak, ada masalah gitu. Karena manusiawi kan, jadi musuh loh, Pak. Tapi kita diminta adil. Buktinya yang paling konkret itu adalah peristiwa ketika Ali bin Abi Thalib khalifah loh nih. Satu ketika di perjalanan itu kehilangan baju perang. Baju zirah ini larang, Pak. Cara sakniki niku ya nek jari Mas Budi Kevlar niku. Sing anti peluru niku larang niku. Ke baju zirah niku kan utuh. Dan baju zirahnya umat Islam itu terkenal lentur dipakai gitu loh, enak dipakai. Nggak seperti baju zirahnya orang-orang Eropa yang kayak robot itu. Itu jatuh di tengah jalan. Ditemu Yahudi. Yahudi mana? Satu ketika di pasar, Ali bin Abi Thalib melihat, oh ini baju zirah saya, tandanya enek gitu loh. Jenenge tek kan ya hafal toh. Nek corone Pak Fauzi itu ditandatangani gitu loh. Kok biasanya adine oleh kotaan ditandatangani gitu. Ora kleru kancane. Nah ini baju zirah. Maka kemudian dibawalah persoalan itu ke pengadilan. Yahudi ini gak terima. Diminta menghadirkan saksi. Ali tidak bisa. Dia cuma bisa menghadirkan anaknya. Dan dalam Islam, anak tidak bisa jadi saksi. Maka jatuh putusannya bahwa barang ini miliknya Yahudi. Sudah selesai. Gara-gara itulah maka Yahudi itu masuk Islam. Lah Pak hakimnya seneng. Ya mesti gak seneng ketika memutuskan. Masa dia percaya karo Yahudi. Lah ini loh. Mantune Nabi, sepupunya Nabi, jelas-jelas Khulafaur Rasyidin. Swargane jelas. Nah si Yahudi swargane kan jelas-jelas swarga pada waktu itu. Sampai dia masuk Islam. Tapi bagaimanapun keadilan material itu harus ditegakkan. Hati gak seneng. Ini patutnya diketrak ngaten patutnya. Maka tentu Bapak Ibu sekalian ini akan membawa keselamatan. Dekat kepada takwa. Dan posisi manusia di sisi Allah bergantung kadar atau kualitas takwanya. Dan sudah tidak usah khawatir dengan urusan takwa yang lain kan dijamin oleh Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu makhraja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya apa Bapak Ibu? Adil itu pilar asasi Bapak Ibu sekalian. Maka Allah itu mengokohkan siapapun yang berlaku adil. Maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan, Allah itu akan mengokohkan pemerintahan yang adil meskipun kafir. Dan tidak akan mengokohkan pemerintahan yang zalim meskipun dia muslim. Itu kata Allah. Maka kan kebangkrutan sebuah peradaban kan terjadi ketika keadilan itu sudah hilang. Ya, kita bisa amati di sekitar kita dan belajar sejarah. Dan berlaku adil itu memang tidak mudah. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan keluarga sendiri, sudah berkaitan dengan para penguasa, itu sulit. Dan itulah sebetulnya salah satu di antara muatan risalah yang Allah turunkan kepada para nabi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wangzalna ma'humul kitab wal mizan, kata Allah. Liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami mengutus rasul kami itu dengan membawa bayinah, bukti yang jelas, nyata. Wangzalna ma'humul kitab, dan menurunkan bersama mereka itu kitab. Wal mizan, dan juga neraca keadilan, maksudnya disuruh adil. Supaya apa? Liyaquman nasu bil qist. Supaya manusia itu bisa menegakkan keadilan. Bahasanya qistun lagi, Pak. Keadilan sifatnya material, Pak. Yang nampak. Masalah perasaan angel, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, besok di hari akhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal muqsitin lagi Pak nih, yang ada secara material. Allah itu maha Rahman kok, ngerti urusan hati ke angel gitu. Maka yang dituntut kan innal muqsitin, orang-orang yang adil zahirnya.
Meskipun hatinya mungkin tidak suka. Indallah ala manabiro minan nur. Ada di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya. Ayyaminir Rahman Azza wa Jal. Di sebelah kanan Ar-Rahman. Yadaihi yamin. Wakilta yadaihi yamin. Sementara kedua tangannya Allah adalah kanan. Mereka itu berlaku adil dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang. Dan memang itu Bapak Ibu sekalian kesulitannya. Bapak Ibu sekalian, adil itu memang dalam semua aspek. Di surah Al-An'am Allah mengatakan, wa idza qultum fa'dilu. Kalau bicara maka bicaralah dengan yang adil, sesuai dengan porsinya. Dan ayat ini memang secara khusus kan berbicara masalah urusan hartanya anak yatim. Kemudian adil dalam menghukum. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adl. Kalau kamu menghukum di antara manusia, maka hukumilah dengan adil, sesuai dengan porsinya. Makanya banyak yang mengatakan hakim itu wakil Tuhan di bumi, itu bener bacanya. Lah ini orang adil ya berat tenan nih. Betul-betul berat. Mana kalau betul dados hakim, abot soal ini. Urusan mereka yang di bagian pengadilan, ini luar biasa berat itu. Kalau dia amanah, sudahlah, swarga ini genah nih. Padang nih swarga nih. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak amanah pun nih berat nih di akhirat. Betul-betul berat. Dan memang nyatanya sini bagian kono ki oleh-olehan iki akeh tenan pancene. Baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Lho nggih pancene urusan iki pancen ya rawan. Maka akhiratnya nggih ngaten. Bagian ya akeh tenan nek swarga gitu lho. Wong nang donya pun ketok lho niku. Saka donya wis ketok indikasine niku. Akeh tenan oleh gitu. Baik yang resmi maupun lebih-lebih yang tidak resmi. Tapi besok tengah akhirat ya saling bertanggung jawab masing-masing. Bahkan urusan utang itu kedah adil, terutama juru tulisnya. Ini notaris itu adil, itu si notaris itu. Nah, termasuk sing BPN barang itu adil niku. Ukur tanah barang bahaya niku. Lho surat catat mencatat urusan utang piutang dan transaksi macam-macam itu ayat terpanjang di Quran. Al-Baqarah 282 niku dawane gak karu-karuan niku. Sampai awake dhewe kangelan nek maca kan. Kalimatnya rapatnya umum doh pisan kan begitu ki madheke nyang sisih ndi ora aruh karepe. Itu karena memang itu urusan transaksi itu penting dan akhir zaman itu urusan begitu-begitu jadi masalah. Maka dikatakan oleh Allah wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah seorang katib. Katib itu orang yang nulis, gitu. Menulis, sing ditulis tentu salah satunya kan hutang, gitu. Dan transaksi lain-lain di antara kamu dengan adil, tempatkan sesuai posisinya, jangan dimanipulasi. Nek BPN ya sesuai apa istilahnya gue koordinat GPS ini sing bener ngono lho, aja digeser meskipun cuma sedikit. Sekarang kan geger perkara kayak gitu. Zaman kuno ndak masalah. Rakyat Indonesia swidak juta ndak masalah. Saat ini wis 300 juta niku geser sakilan geger niku saat ini. Nah, itu masalah Bapak Ibu sekalian. Termasuk ketika terjadi rekonsiliasi, ya. Ketika ada pihak-pihak yang bertikai, mendamaikannya juga harus adil. Kalau tidak adil ya seperti hari ini, peristiwa yang nampak di depan mata itu kan peristiwa di Palestina, di Gaza. Orang-orang yang mestinya di dalam tanda petik punya kemampuan untuk mendamaikan tapi tidak adil. Di demo rakyat, dhewe lak wis to saat ini. Pada rakyatnya itu ya ora Islam saja nih. Itu karena memang bagaimanapun adil itu sifatnya manusia.
Tidak mengenal dia harus Islam atau tidak penting. Adil itu dirasakan semua, Bapak Ibu sekalian. Itu naluri. Ya. Maka di surat Al-Hujurat Allah mengatakan fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Jika golongan itu sudah kembali, fa'aslihu, maka perbaiki atau damaikan. Bainahum di antara mereka bil adl, dengan adil. Waqsitu, dan adil secara material ataupun non material. Kalau bisa rekonsiliasi itu yang memuaskan, kan begitu. Dua belah pihak. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang yang berlaku adil. Balik lagi, yang dilihat Allah itu kan yang dohir, yang nampak gitu. Soalnya kalau dibikin sampai urusan hati itu kan ya susah, Bapak Ibu sekalian. Tak bisa. Termasuk jadi saksi juga harus adil. Meskipun cuma sekedar saksi nikah. Lainnya memang iki wis dibojo ya diakoni wis duwe bojo, aja ditutup-tutupi perkebunan dewi. Atau status pernikahannya masih ruwet, ya diomongnya aja gelem jadi saksi, kan begitu. Wasyidu dzawai adli minkum, dan jadikan sebagai saksi dua orang yang adil di antara kamu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menutup masalah adil. Tadi memang teladan itu ada pada Rasulullah. Dan beliau menteladan yang sempurna. Dan urusan dalam tanda petik menyimpangkan urusan keadilan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Bahkan ketika Rasulullah masih sugeng. Ketika Rasulullah masih ada di sekitar para sahabat, itu sudah ada sebagian orang yang memang berusaha untuk membengkokkan. Tentu motifnya saya yakin ada motif-motif yang baik gitu loh, pasti. Tapi kalau memang sudah urusannya hukum, ya tidak boleh dibengkak-bengkokkan, meskipun niatnya baik. Apalagi kalau hari-hari gini niatnya pasti jelek. Nah ini kan pernah terjadi di masa lalu, ini sampai direkam oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa satu ketika terjadi pencurian. Yang melakukan itu salah seorang bangsawan dari kalangannya Bani Makhzum. Maka orang Quraisy geger. Dan maksudnya kenapa kok geger? Karena nyolongnya sudah masuk nisab gitu loh. Kan dalam Islam nyolong itu kan pakai nisab, Pak. Kados bayar zakat itu nisabnya. Kalau belum masuk nisab tidak perlu dipotong tangannya. Tapi kalau sudah masuk nisab harus dipotong tangannya. Saya lupa berapa ukurannya, tapi ada nisabnya. Makanya kan kalau nyolong di masa Umar itu si nyolong belum tentu dihukum. Bisa jadi yang dihukum sih dicolong, kan begitu. Kenapa begitu? Karena yang mencuri ini untuk bertahan hidup. Mergo kaliren. Maka yang dia nyolongnya juga tidak akan masuk nisab sekedar supaya bisa untuk makan dirinya dan keluarganya. Pasti belum masuk nisabnya. Jadi Umar gak mungkin dolim gitu loh. Dia hukum yang yang punya, yang dicolong karena dia tidak peka kepada orang yang jadi tanggungannya, karyawannya atau tetangganya. Kan begitu. Tapi kalau sudah masuk nisab, ya harus ditegakkan hadnya. Maka mereka kan merasa malu iki piye? Tokoh kan begitu tuh. Cara saiki itu anake pembesar kerajaan gitu. Bolak-balik masuk TV dan terus tangannya hilang sisih, itu kan ya isin toh. Meskipun tangan kiri dulu kan ya dipotong, tapi kan tetap ketok buntung. Apalagi dulu belum ada protese tangan, Mas Budi. Belum ada protese tangan. Jadi mesti ketok. Maka kemudian mereka mendatangi. Ini siapa ini yang bisa lobby Nabi ini? Kalau mereka maju gak berani, mesti gak payu. Oh ada kesayangannya Nabi namanya Usamah bin Zaid. Termasuk bapaknya itu kan kesayangannya Nabi, Zaid bin Harith bapaknya. Maka datanglah Usamah, mereka didorong-dorong. Dan dia masih sangat muda. Anak muda pastilah kurang. Yes, namanya juga anak muda. Kan tidak panjang pertimbangannya. Dia masih sangat muda pada waktu itu. Datang kepada Nabi, intinya melobi supaya diringankan atau dibebaskan perempuan tadi dari hukum potong tangan. Maka apa kata Nabi?
Apakah engkau akan memberi syafaat berkaitan dengan hukum Allah? Syafaat ini maksudnya pertolongan. Mau dibengkokkan ya kan begitu. Maka Nabi pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia atau memiliki kedudukan di antara mereka, kemudian mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa maksudnya, maka mereka tegakkan had atau hukum atas orang tersebut. Dengan dekat dengan realitas hari ini. Kemudian apa kata Nabi? Wallah lau anna Fatimatun binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saraqat itu nyolong, Pak. Pasti aku potong tangannya. Kenapa Nabi kok sampai nyandak-nyandak Fatimah? Karena perempuan dari Bani Makhzum sing nyolong niki jenenge nggih Fatimah. Maka dikasih contoh oleh Nabi, aku iki duwe anak jenenge Fatimah ya. Nek nyolong tak potong tangannya. Maka Nabi melanjutkan wallahu la tajiduna ba'di ahadan adalu alaikum ini. Demi Allah, kalian tidak akan pernah menemukan sepeninggalku orang yang lebih adil terhadap kalian daripada aku. Yang memang tidak akan mungkin ada orang bisa nandingi Nabi, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, mukmin itu mesti adil. Memulainya dari diri sendiri. Baru kemudian bisa berlaku adil kepada orang lain. Baik lagi adil kepada diri sendiri ya tadi. Adil itu juga bermakna tauhid. Ya mari kita pelihara tauhid kita. Adil itu proporsional, ya kita proporsional kepada diri kita. Wayahe ibadah nggih ibadah, wayahe istirahat nggih istirahat, wayahe mangan nggih mangan. Nek mangan itu harus kita mampu yang berkualitas ya sing berkualitas, tidak berlebihan dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau sudah mampu berlaku adil kepada diri sendiri, maka insya Allah dia akan mampu adil kepada orang lain. Nah, adilnya muslim kepada yang lain itu ada 3. Yang pertama, kepada yang lebih rendah. Pemimpin kepada rakyat, bos kepada anak buah. Dengan cara apa? Yang pertama, bikin keadaan yang menyebabkan orang itu mudah mengikuti. Nek gawe aturan ki sing masuk akal sehingga orang itu gampang untuk mengikuti. Ketika pimpinan gak aturan ki angel sampai anak buah stres, itu berarti dia tidak adil. Terus berupaya menciptakan keadaan yang tidak menyulitkan gitu loh. Bahkan menghilangkan kesulitan. Oh, seneng nyusahke wong. Banyak tau pemimpin senengan nyusah nih anak buah, itu enek. Iku jenenge mboten adil, zalim. Terus meninggalkan arogansi. Kemetak gumedene niku lho, niku kudu dikurangi ini. Bahwa pemimpin ciri khasnya arogan, Pak. Nek gak arogan gak jadi pemimpin. Tapi ya ada kepantasannya, jangan melampaui batas. Kemudian berikutnya ya, dia harus menegakkan kebenaran, tidak cuma cari pembenaran. Hari-hari ini kan sifat-sifat begini kan hilang, Pak. Nek jadi pemimpin iku wangel leh ngetutke, senengane ngangel-ngangeli. Sudah gitu arogannya luar biasa dan dia tidak pernah salah. Wis lengkap ini penyimpangannya. Kemudian kedua, kepada yang lebih tinggi. Jadi jangan dipikir yang orang rendek-rendekan ini ora iso dolim kepada yang lebih tinggi, bisa. Bagaimana bentuk adilnya orang rendahan kepada yang lebih tinggi? Yang pertama, mengikhlaskan ketaatan. Ikhlas. Apa meneh jelas duwe pimpinan ki saleh apik ya sing ikhlas. Ya do rekoso ya rekoso barengan begitu. Ikhlas, taatnya itu ikhlas. Jangan cuma berharap dapat upah saja. Apalagi kalau kerja-kerja yang sifatnya kerja dakwah. Susah nih, Bu. Mesti ikhlas. Kemudian apa? Ya, sungguh-sungguh ketika memberikan bantuan atau pertolongan. Dan yang terakhir apa? Loyal.
menghilangkan sifat khianat. Saiki kan kata zaman si nopo si Roso gitu, jadi buzzer. Begitu wis jungkel, balik arah, nyerang. Ya, kan begitu. Itu fenomena sehari-hari, itu dilarang dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang pemimpin kita itu orang yang baik, soleh, satu, ikhlas untuk taat. Sungguh-sungguh membantunya, loyal, meskipun lagi kalah. Penyakit wong iku lah nek lagi menang kan loyal, nek lagi kalah lah ditinggal. Kepada yang sesamanya gimana yang seimbang? Satu, meninggalkan sifat sombong. Tentu sombong itu bukannya kemudian sing sugih ra oleh ketok sugih, enggak masalah. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Kemudian apa? Yang menghindari sikap memanjakan, melebih-lebihkan gitu loh. Termasuk kepada anak. Karena kalau orang itu terlalu difasilitasi, dilemtok, diketoknya api-api itu menjerumuskan. Maksudnya apa? Salah satunya ya kalau memang waktunya memberi nasihat, beri nasihat meskipun mungkin pahit. Kadang-kadang nek kanca dhewe kan angel nih kadang-kadang. Kemudian tentu berikutnya menghindarkan diri dari tindakan yang mengganggu kepada sesama, khususnya kepada tetangga. Ini kan adabul jiron, adab kepada tetangga yang dekat itu kan menjadi orang yang tidak menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Jadi nanti insya Allah pertemuan berikutnya tidak tahu kapan kita membahas tentang masalah al-qasdi alal fakir wal ghina, bersikap bersahaja pada saat fakir atau miskin dan ketika pada saat dia sedang kaya. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.